Malam ini kita akan mengkaji satu tema yang menarik tentang 6 kelompok ataupun kondisi 6 kelompok kelak pada hari kiamat. Dari mana kita dengan posisi mereka pada hari kiamat? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang wajib kita imani dan yang mengkufurinya bisa kufur adalah beriman dengan adanya hari akhir. Karena beriman dengan adanya hari akhir satu di antara rukun-rukun iman. Lah di antara beriman kepada hari akhir itu termasuk juga beriman dengan kejadian-kejadian dan peristiwa yang terjadi kelak pada hari kiamat setelah kematian kita. Ada beberapa kelompok yang dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kelompok-kelompok ini layak masuk surga ataukah kelompok ini tidak layak masuk surga? Inilah yang kita akan bahas, 6 kelompok pada hari kiamat, kemana tempat kembali mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang mukaddimah, kita langsung saja yang pertama, Ashabul Fatrah. Ashabul Fatrah atau orang-orang yang hidup di masa fatrah. Apa itu fatrah? Disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ahlal kitab qad ja'akum rusuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min basyirin wa nadhir faqad ja'akum basyirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Wahai ahli kitab, sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada kamu menjelaskan syariat kami kepadamu ketika fatrah. Di sini ada kalimat fatrah, maksudnya terputus pengiriman rasul-rasul. Agar kalian mengatakan tidak ada datang kepada kami seorang pembawa berita gembira ataupun pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita dan pemberi peringatan, dan Allah atas segala sesuatu maha mampu. Secara bahasa fatrah itu artinya terputus, tetapi secara istilah di sini artinya orang-orang yang hidup di zaman antara 2 rasul atau 2 nabi. Jadi ajaran rasul yang sudah lewat sudah hilang, sementara rasul yang akan datang belum muncul. Lah ashabul fatrah ini berada di tengah-tengah tuh. Mengikuti ajaran yang lama sudah hilang, mau mengikuti ajaran yang baru belum ada nabinya. Berarti fatrah itu hidup di antara kekosongan para nabi dan rasul. Itulah yang disebut dengan ashabul fatrah. Sebagian para ulama mengkiaskan ashabul fatrah ini kepada orang-orang yang hidup di pedalaman, mungkin di tengah hutan. Tidak ada ustadz datang ke situ, tidak ada pendakwah datang ke situ, mereka tidak kenal apa itu Quran. Mereka hidup ya dari kecil, kemudian sampai dewasa, sampai tua, sampai mati ya di hutan itu saja. Tidak kenal apa itu Islam karena tidak ada yang menyampaikan Islam kepada mereka.
Lah orang-orang yang hidup di pedalaman ini juga dikiaskan kepada ashabul fatrah, karena ashabul fatrah tadi orang yang hidup di dalam kekosongan di antara dua nabi atau dua rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pertanyaannya, mereka kalau diwafatkan itu kemana kembalinya? Ke nerakakah ke surga? Ini yang kita akan bahas ashabul fatrah ini. Kita akan baca satu hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dari Al-Aswad ibni Sari. Kita baca. Anil Aswad ibni Sari anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'atun yaumal qiyamati. Dari Aswad ibn Sari bahwa Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat ada 4 orang yang akan mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, rajulun asam la yasma'u syai'an. Pertama yang akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tuli, enggak bisa dengar. Sama sekali tidak bisa dengar, dari lahir sudah tuli dia. Orang tuli yang enggak bisa dengar Quran, enggak bisa dengar ceramah, orang tuli. Kemudian juga yang kedua, warajulun ahmak, orang yang dungu. Nanti apa maksudnya orang dungu kita jelaskan. Ataupun dengan kata lain, orang yang pandir. Kemudian warajulun haramun. Kemudian yang ketiga, orang yang pikun. Kemudian yang keempat, warajulun mata ala fatratin, dan seseorang yang meninggal di masa fatrah. Nah, disinilah kalimatnya fatrah, hidup di masa kekosongan para nabi dan rasul. Fa ammal asam, adapun orang tuli, fayaqulu rabbi laqad ja'al islam wa ma asma'u syai'an. Adapun orang tuli akan mengatakan, ya Rabb, agama Islam memang sudah datang kepadaku, masalahnya aku tidak bisa mendengar. Aku tidak bisa mendengar Quran, aku tidak bisa mendengar hadis dibacakan, aku tidak bisa mendengar orang ceramah. Macam mana ini? Ya. Kemudian yang kedua, wa ammal ahmaq fayaqulu rabbi laqad ja'al islam was-sibyan yakhdimunani bil ba'ri. Adapun orang yang pandir, agak sedikit gila-gila, memang sudah datang Islam kepadaku, tapi anak-anak melempari aku dengan batu. Orang gila. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ammal haram, adapun orang pikun, fayaqulu rabbi laqad ja'al islam wa ma aqilu syai'an. Adapun orang pikun akan mengatakan, ya Rabb, memang Islam datang kepadaku sementara aku dalam keadaan tidak berakal. Macam mana ini? Aku tidak berakal, hilang ingatan. Kemudian yang terakhir, wa ammal ladzi mata fil fatrati, adapun orang-orang yang hidup di zaman kekosongan Rasul tadi, kosongan Nabi tadi, fayaqul, dia mengatakan, rabbi ma atani laka rasulun fayakhudhu mawathiqahum liyuti'ahu fayursilu ilaihim anidkhulun nar. Qala fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi law dakhaluha lakanat alaihim bardan wa salam. Adapun yang terakhir, ashabul fatrah mengatakan, ya Rabb, tidak ada seorang rasul pun yang datang kepadaku. Tidak ada rasul, aku akan mengambil ajaran yang mana? Rasul aja tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian mereka
bahwa mereka benar-benar akan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 orang ini dikumpulkan di Arasat, di sebuah padang yang sangat luas. Pertama, rombongan orang-orang tuli. Yang kedua, rombongan orang-orang gila. Yang ketiga, rombongan orang-orang yang sudah pikun. Dan yang keempat, rombongan orang-orang yang hidup di masa fatrah. Maka Allah buat perjanjian kepada mereka. Baik, aku akan uji kalian. Siap enggak kalian mentaati ujianku, kata Allah. Maka semua manusia di situ, yang 4 kelompok tadi mengatakan, ya, kami siap. Apa yang terjadi? Maka dijelaskan di sini, fayursilu ilaihim, maka akan diutus kepada mereka neraka yang menyala-nyala, kemudian lehernya keluar. Neraka itu punya leher, lehernya keluar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masuklah kalian ke dalam neraka itu. Kalau seandainya mereka masuk ke dalam neraka, hakikatnya mereka masuk ke dalam surga. Tapi orang-orang yang enggan masuk ke dalam neraka itu, berarti dialah yang masuk neraka. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seandainya mereka memasukinya, sesungguhnya neraka itu menjadi sejuk dan selamat bagi mereka. Itulah ujian mereka ashabul fatrah.